Tiara Safira Adelia. Aku berasal dari Desa Protomulyo. Di sini saya sedang melaksanakan KKN di desa saya tercinta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan juga hand sanitizer. Salah satu program Undip yang mengabdikan diri mahasiswa terhadap masyarakat adalah kegiatan kerja nyata atau sering disingkat dengan kata KKN. Namun sayang, pelaksanaan KKN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan wabah virus corona menjadikan program KKN menjadi program KKN pulang kampung, di mana pelaksanaannya dilakukan di desa masing-masing mahasiswa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi aktivitas berkumpulnya orang-orang yang merupakan salah satu penyebaran dari COVID-19. Desa Protomulyo adalah desa tempatku mengabdi kepada masyarakat. Desa Protomulyo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan. Desa ini berada di kawasan dataran rendah dan dekat dengan wilayah Pantura. Untuk menempuh perjalanan ke pusat Kabupaten Kendal membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit dengan jarak berkisar 25 km per jam. Desa Protomulyo juga merupakan desa percontohan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, serta menjadi desa siaga mandiri dengan visi maju sejahtera. Desa Protomulyo memiliki luas wilayah sebesar 114,45 hektar dengan batas administrasi di sebelah utara ialah Krajan Kulon dan Kutoharjo, di sebelah timur adalah Nulokerto, di sebelah barat ada Magelung dan Plantaran, dan di sebelah selatan Desa Darupono. Desa Protomulyo sendiri dikenal sebagai desa terpadat di Kecamatan Kaliwungu Selatan dengan total jumlah penduduk sebanyak 12.577 jiwa yang terbagi atas 5.985 penduduk laki-laki dan 6.592 jiwa penduduk wanita. 90% penduduk desa Protomulyo menganut ajaran Islam. Meskipun didominasi oleh umat Islam, desa Protomulyo juga memiliki tempat ibadah untuk Nasrani. Desa ini terdiri dari 15 RW dan 75 RT yang terbagi atas 4 komplek perumahan, yaitu Perumahan Kaliwungu Indah, Perumahan Kaliwungu Permai, Iliran, dan Bendut, serta terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Protokulon, yang kedua adalah Dusun Protowetan, dan yang ketiga adalah Dusun Penjalin, dan yang keempat adalah Dusun Suropadan, dan yang terakhir adalah Dusun Ngampon. Desa Protomulyo memiliki beberapa fasilitas pendidikan seperti 6 buah bangunan PAUD, 5 bangunan TK, 5 bangunan SD, 1 bangunan MTS, 1 bangunan SMK, dan 1 bangunan SMA. Di Desa Protomulyo juga terdapat TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran yang membantu anak-anak dalam menambah ilmunya tentang pembacaan dan pelafalan Al-Quran. Selain itu,
Juga terdapat fasilitas kesehatan, yaitu 1 klinik PKD, 12 posyandu, 1 apotek, 2 buah kantor praktek dokter umum dengan sarana kesehatan seperti 2 dokter umum, 1 orang dukun bersalin, 5 orang bidan, dan 2 perawat, serta fasilitas pendukung lainnya seperti SPBU, masjid, dan juga musola. Desa Protomulyo sebagian besar penduduknya berprofesi di bidang sektor industri, ditandai dengan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh pabrik. Sedangkan petaninya tergolong ke dalam petani miskin. Selain itu, warga desa juga berjualan di pasar demi memasok kebutuhan hidupnya. Serta beberapa warganya menjalankan usahanya di bidang UMKM, seperti pengelola tempe keripik, pembuatan gula kacang, dan sumber daya kreativitas lainnya yang mampu menunjang perekonomian warganya. Desa dengan lokasi strategis karena berada di pusat pemerintahan kecamatan dengan jalur transportasi utama, kabupaten ini memiliki wisata religius yang diunggulkan. Di antaranya Masjid Agung Kendal, makam wali termasuk makam Kiai Haji Asy'ari, Sunan Katong, Kiai Mustafa, dan Wali Musyafa. Melihat besarnya animo masyarakat yang cukup besar untuk berkunjung, terutama berziarah dan melihat bahwa memiliki sejarah besar kepada Kaliwungu, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan perhatian khusus pada lokasi tersebut untuk dikembangkan dan dikelola lebih lanjut. Desa dengan penduduk terpadat sekecamatan Kaliwungu Selatan ini membuat susahnya kontroling terhadap warga desanya. Hal tersebut terbukti dengan masih maraknya tindak kriminalitas. Selain itu, minimnya tingkat kesadaran warganya untuk membuang sampah pada tempatnya membuat kali yang dibuat sebagai ajang pengganti tempat sampah ini menjadi meluap sehingga membuat daerah penduduk di sekitaran kali itu seringkali mengalami kebanjiran ketika musim hujan tiba. Sedangkan permasalahan wilayah yang dialami oleh Desa Protomulyo selama pandemi COVID-19 ini ialah Kecamatan Kaliwungu Selatan menjadi kawasan zona merah COVID-19, di mana Pasar Gelatak yang terletak di Kecamatan Kaliwungu Selatan ini menjadi klaster dengan penyumbang pasien terbanyak. Mengutip dari radar pekalongan.co.id pada tanggal 14 Juli 2020, Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan kecamatan penyumbang terbanyak nomor 3 dengan jumlah total pasien sebanyak 22. Namun sayang, belum adanya peta tingkat kerentanan COVID-19 di setiap desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Dari sinilah mahasiswa berinisiatif untuk pembuatan peta kerentanan terhadap COVID-19 dengan menggunakan beberapa parameter terkait seperti sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
Pembuatan peta kerentanan COVID ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui interview yang dilakukan kepada ketua RW dan juga sensus penduduk. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut sebagai pembobotan. Pembobotan ini dilakukan menggunakan beberapa parameter terkait yang diolah menggunakan Microsoft Excel. Pembobotan tersebut berupa parameter kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian dilakukan pengolahan menggunakan ArcGIS dan dilakukan digitasi on-screen pada citra imagery. Berikut hasil peta kerentanan COVID beserta atributnya. Pembuatan peta kerentanan COVID-19 ini memiliki output berupa story map. Story map ini memiliki kesamaan dengan web yang memberikan informasi terkait COVID-19 dan juga di dalamnya tersaji visualisasi online peta kerentanan COVID-19 sehingga melalui link yang dibagikan, masyarakat dengan mudah mengetahui informasi tingkat kerentanan COVID-19 di wilayah sekitar Desa Protomulyo RW 11. Sehingga harapannya masyarakat lebih mawas diri dan menjaga dirinya untuk tetap memakai protokol kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai peta kerentanan COVID kepada Ketua RW dan juga dilakukan pembagian masker kepada Ketua RW. Banyaknya sektor ekonomi yang ikut terkena dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini membuat mahasiswa berinisiatif untuk dapat memulihkan usaha masyarakat Desa Protomulyo dengan membuat peta potensi UMKM dengan melakukan pengumpulan data spasial berupa titik koordinat menggunakan aplikasi mobile topographer, kemudian pengumpulan data menggunakan Microsoft Excel seperti nama, tipe usaha, waktu buka, alamat, dan foto usaha. Kemudian dilakukan pengolahan menggunakan ArcGIS dengan memasukkan data SHP yang ada di Microsoft Excel sebelumnya. Berikut hasil UMKM yang ada di Desa Protomulyo beserta atribut datanya. Output dari pembuatan peta potensi UMKM ini dimasukkan ke dalam story map seperti yang ada pada web, yaitu memberikan informasi terkait mengenai UMKM dan juga visualisasinya dalam bentuk online. Sangat berguna untuk melakukan inventasi usaha yang dimiliki masyarakat. Dan untuk pesan sebaiknya disebarkan ke warga agar toko yang belum terdaftar di Google Map bisa berkembang. Mungkin pesan dari masyarakat cukup sekian. Kesannya, peta administrasi sangat bermanfaat untuk desa.
Desa dapat melakukan inventarisasi dan perencanaan pembangunan ditambah dengan adanya citra yang memudahkan untuk identifikasi. Hanya terus mengabdi dan bermanfaat bagi Desa Protomulyo karena diperlukan para mahasiswa untuk membantu perkembangan desa. Sebaran COVID. Kesannya sangat berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di lingkungan RW. Pesannya, sebaiknya selalu diupdate untuk mengetahui keberlanjutannya.